Shalom. 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 Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita mulai di ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Bapa atas kasih setiamu, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini Bapa. Tuhan, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu. Pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya segala pujian dan firman yang akan disampaikan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Yang percaya semua kita katakan Amin. amin. Saudara-saudara percaya kalau kita ada pada hari ini, itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Dia berikan kasihnya pada saudara dan saya. Haleluya. Kita angkat pujian, kita mau angkat tangan kita dan katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu,
pujian kita. Saya minta semua untuk bangkit berdiri, berikan salam satu dengan yang lainnya. Katakan Tuhan Yesus itu. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, dosa daripada mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memenuhkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Masih mau bersukacita pada pagi hari ini? Siap? Ayo kita nyanyikan sukacitamu. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku.
berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, benar perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku,
Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hikmat dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku
dengan segenap iman kita. Walau gunung itu tidak berpindah ya Tuhan, tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang punya kuasa. Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau agung. Haleluya. Sekalipun ke dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi, iman yang kami pegang hanya pada Tuhan yang setia. Haleluya. Padamu Tuhan yang setia. Sorak-sorai untuk kemuliaan, kebesaran, keagungan nama Tuhan. Oh, Ramakrishna Karabakushanda Labakashanda. Kami mengucap syukur Tuhan bisa beribadah pada pagi hari ini. Sungguh seperti kitab Mazmur katakan, lebih baik satu hari di dalam pelataran-Mu ya Tuhan, dibandingkan beribu-ribu hari di tempat yang lain. Sebab di dalam hadirat-Mu ini kami bisa merasakan kasih-Mu, kami bisa menikmati bait-Mu, kami memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami punya sukacita dari Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami dihiburkan, kami dibangkitkan, kami dipulihkan, semuanya karena Tuhan. Itu sebabnya di dalam hadirat Tuhan ini kami berkata, Tuhan Kau baik, Kau luar biasa. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan sepanjang masa. Sungguh Your mercy are endured forever and ever Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Dan sekarang tiba saat yang kami nantikan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sungguh Tuhan, kami tidak bisa hidup hanya dengan makan nasi goreng saja, tetapi kami hidup daripada setiap firman yang Kau sampaikan. Sampaikanlah dengan kuat ya Tuhan. Kami janji menyediakan telinga seorang murid, menyediakan hati seperti Maria dari Betani, duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah ya Tuhan, kami siap menyambutnya dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk kasih salam paling sedikit 5 orang, katakan kamu pasti diberkati hari ini. Amin. Puji Tuhan. Sambil sound system kasih saya monitor lebih kuat lagi. Haleluya. Engkau pasti diberkati pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. God is good. And all the time. Senang sekali bisa ada di kota Perth dan melayani firman Tuhan di tempat ini. By the way, berapa banyak saudara yang tahu tentang Watoto Children Choir? Ada yang tahu dari Uganda? Saudara belum pernah mendengar. Saudara-saudaraku, pengumuman saja buat saudara bahwa malam ini mungkin yang terakhir untuk Watoto Children Choir. Choir nomor 126 di Southern River Church of Christ di Providence Christian College. Saudara-saudaraku, nanti bulan Oktober saya pergi ke Uganda bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau saudara kepingin tahu tentang Watoto Children Choir, mereka adalah yatim piatu. Saudara-saudaraku, saya sudah menjadi host bagi mereka selama 22 tahun di Australia, baik di Perth maupun di Sydney maupun di Indonesia. Ya, beberapa minggu yang lalu di gereja kami yang berbahasa Inggris kami host mereka. Karena beberapa hari lagi mereka akan terbang ke Adelaide. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Pak Peter Gembala kita memberikan tugas kepada saya bahwa tema di dalam bulan ini adalah Jehovah Nisi. Semua berkata Jehovah Nisi. Tuhan adalah panji-panjiku. Ya,
Saudaraku, kisah ini, saudaraku, kemenangan peperangan yang ajaib yang bangsa Israel alami, saudaraku, di Rafidim melawan bangsa Amalek. Sehingga saudaraku ditancapkanlah panji kemenangan tangan Tuhan di atas panji-panji ini, saudaraku. Tetapi saya pikir, saudaraku, sebagai guest speaker mungkin lebih baik Bapak Gembalanya, Pak Peter atau Pak Ali yang berkhotbah dari ayat itu, saudara-saudaraku, kalau enggak nanti overlapping, saudara-saudara. Jadi saya berpikir hari ini saya mau berkhotbah dengan satu judul dari bahasa Ibrani yang bernama kanaf. Semua berkata kanaf. Saudara pasti akan bingung, Pak, apa itu kanaf? Nanti saya jelaskan kepada saudara. Tetapi saudaraku, pada intinya khotbah pada pagi hari ini mau mengajarkan kepada saudara untuk mempercayai firman Tuhan. Karena kalau saudara mau mengalami kemenangan Jehovah Nisi, siapa yang mau mengalami kemenangan? Amin. Siapa yang mau Jehovah Nisi terjadi dalam hidup kita? Saudaraku, kuncinya adalah firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Saudaraku, senjata Injil, saudaraku, yang paling kuat adalah firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sebelum saya mulai, sedikit pengumuman saudara, bahwa kami baru saja launching satu aplikasi namanya Bethany Sydney Application. Saudara bisa download di Google Store, Samsung, Google, saudaraku, atau saudara yang Apple, saudara bisa download di iPhone saudara, ya. Kami sudah mulai ini launching mulai bulan Juni yang kemarin. Kenapa saudaraku? Karena tujuannya adalah mengajarkan jemaat supaya mereka itu membaca warta gereja, membaca pesan mingguan, membaca saat teduh rohani setiap hari, baik yang dewasa maupun yang anak-anak, yang remaja. Jadi saudara-saudaraku, kami ini menyediakan bahan-bahan, tetapi jemaat tuh malas baca. Makanya sekarang kami bikin aplikasi ini, ya. Jadi lagu-lagu Bethany Sydney Worship bisa di-download di sana. Kemudian khotbah-khotbah saya semua yang di Sydney itu bisa di-download, bisa dibikin audio. Saudara nanti di pesawat terbang, saudara bisa baca, saudara bisa mendengarkan. Dan yang luar biasa di aplikasi ini ada dua bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya surprise saudaraku dengan kemajuan teknologi AI, saudara-saudaraku, ya. Karena AI ini bisa membuat, jadi semua bahan saat teduh, warta gereja setiap hari yang kami sediakan, itu semua bahasa Indonesia. Tapi kalau saudara memilih bahasa Inggris, itu langsung di switch, ganti bahasa Inggris semuanya. Jadi orang asing pun bisa membacanya. Saudaraku, yang lebih hebat lagi, kami sudah coba mulai bulan Juli. Kalau saya khotbah di Sydney di dalam bahasa Indonesia seperti ini, saudara-saudara, tidak perlu Ivan menerjemahkan di sana, saudara-saudaraku, karena di aplikasi ini saudara bisa pilih, saudaraku, bahasa Inggris, langsung pakai AirPod masing-masing, saudara bisa mendengarkan khotbah saya langsung di dalam bahasa Inggris plus teksnya. Saudaraku, ini luar biasa. Bahkan saudaraku, kalau kami mau bikin Korea, mau bikin Chinese pun itu bisa, saudara-saudaraku, ya toh. Jadi itu luar biasa. Nah, saudaraku, dan di dalam aplikasi ini ada Bible read. Saudaraku, ada satu yang saya ngomong kepada saudara, musician di tempat ini, saudara, biasanya dulu saya belajar piano, saudara beli metronom kan, tuk. Saudara-saudara, ya, saudara mesti beli. Nah, kemudian saudara, kalau saya tune gitar, saudaraku, saya harus download aplikasi tuning gitar. Sekarang saudaraku ada 7 saudaraku alat musik, baik itu bass, ukulele, violin, viola, cello, drum, gitar tuning ada di dalam aplikasi kita. Selain musical tool, saudaraku, ada aplikasi Bible Reader. Nah, ini adalah Bible Reader yang kita bangun di dalam Alkitab kita, apps kita. Nah, banyak orang berkata demikian, Pak Han, boleh nggak sering ke Indonesia, titip Alkitab yang tebel, yang bahasa Indonesia di samping, sebelah kanan bahasa Inggris. Saya tanya, buat apa? Berat bawanya. Dia bilang supaya kami bisa belajar bahasa Indonesia, baca Alkitab, langsung bahasa Inggris. Nah, saudaraku, sudah nggak perlu, karena apa? Dengan Bible Reader kita, saudara bisa download semua yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris saudara taruh di bawah. Tetapi ada jemaat yang komplain, ya toh, 我不会讲英文，我就讲华语 gitu ya, cuma bisa 讲华语. Kalau Cina juga ada, saudara-saudaraku, saudara bisa bayangkan juga ada Chinese.
Jadi kalau saudara mau belajar Chinese, saudara tinggal tekan listen, mendengarkan Alkitab itu akan ngomong sendiri. Di dalam 3 bahasa sesuai dengan translation, baik bahasa Chinese, bahasa Indonesia, ataupun bahasa Inggris. Nah, kemudian ini hadiah yang kita berikan kepada saudara adalah buku-buku rohani. Siapa yang suka baca buku rohani di tempat ini? Cuma 1, 2, 3. Nah, saudara-saudaraku, kita sudah masukkan 5 buku rohani di dalam aplikasi ini, ya. Bisa di-download saudaraku, dan kemudian bisa langsung diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, dan juga bisa didengarkan. Jadi enak waktu saya naik pesawat saudaraku, karena saya sudah download, saya baca, saya tinggal continue. Dan ini tinggal dipencet saja saudaraku, saudara bisa mendengarkan, ya. Puji Tuhan. Jadi itu sedikit pengumuman buat saudara, dan semoga aplikasi yang kita siapkan ini bisa jadi berkat juga buat gereja yang ada di kota Perth. Amin. Ayo buka bersama dengan saya Markus pasal yang ke-5. Saudara siap sekarang dengarkan firman Tuhan? Amin. Markus pasal yang ke-5 judulnya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita akan membaca ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Semua berkata 12 tahun. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayo lebih kuat lagi katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Katakan amin. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, imanku telah menyelamatkan aku. Katakan amin. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kanaf, saudaraku. Atau judul yang lain, perempuan yang sakit pendarahan. Ini adalah satu kisah kesembuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, my daughter, your faith has made you well. Your faith has healed you. Be healed of your affliction. Be free from your suffering. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Alkitab memperkenalkan kepada kita seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Saya mau bertanya kepada saudara, kalau saudara sakit 1 bulan itu lama enggak, saudara? Oh, lama. Sakit 3 bulan lama enggak, saudara-saudaraku? Lama. Sakit 1 tahun, enggak bisa saya bayangkan, Pak, sakit 1 tahun atau 3 tahun. Sakit terus menerus 5 tahun, gak bisa dibayangkan. Alkitab berkata, saudaraku, ini bukan 10 tahun, 12 tahun. Dia mengalami problem yang namanya problem fisik.
bukan saja problem fisik saudara-saudaraku, tetapi dia mengalami problem yang namanya keuangan. Alkitab berkata dia sudah mencari banyak tabib, dihabiskan semua yang ada padanya, sehingga tidak ada lagi sama sekali saudaraku uang. Saudara bisa bayangkan, mungkin dia kaya, rumahnya sudah dijual, tokonya sudah dijual, emasnya dijual, perhiasan kawinnya dijual, cincinnya dijual. Saudaraku, semua baju dijual, semuanya dia jual. Bukan tambah baik, Alkitab berkata tambah parah keadaannya. Dia mengalami problem yang namanya keuangan. Dia mengalami problem yang namanya fisik, sakit, keluar darah terus menerus. Saudara bisa bayangkan, dia hidup di zaman gak ada Panadol. Gak ada namanya ibuprofen, gak ada namanya Nurofen. Saudara bisa pergi ke dokter, beli saudaraku painkiller, saudara beli iron tablet dan lain sebagainya. Dia mengalami semua persoalan fisik. Bukan saja persoalan fisik, persoalan keuangan, dia mengalami namanya persoalan sosial. Kenapa saya berkata demikian, saudaraku? Karena ada hukum di dalam bangsa Israel yang ditulis oleh Musa di dalam Imamat pasal 15. Kalau dia keluar darah, saudaraku, dia adalah orang yang najis, saudara-saudara. Dan kalau dia najis, saudara-saudaraku, dia nggak boleh kumpul sama manusia yang lain. Karena kalau saudara ketemu, saudara berpegangan, saudara bersentuhan sama orang yang najis, saudara menjadi orang yang najis, saudara-saudara. Bahkan, saudaraku, kalau orang yang najis itu duduk di kursi itu, saudara-saudaraku, dan kemudian Pak Ali duduk di kursi itu, najis dia, saudara-saudaraku. Duh, kok ketawa, saudara? Itu ada, baca sendiri, saudara. Dan kalau dia najis, dia harus bertobat. Dia harus bawa persembahan lagi, saudaraku, ke bait Allah, sacrifice darah, kemudian dia harus dibaptis, mandi lagi. Jadi persoalannya adalah it is so expensive, saudara. Begitu mahal kalau engkau itu najis berusaha menjadi tahir, saudara-saudara. Jadi saudara-saudaraku, jadi wanita ini mengalami persoalan sosial. Jadi selama 12 tahun dia tidak pernah disentuh sama manusia yang lain. Dia tidak pernah bersalaman. Keluarganya tidak pernah memeluknya, saudara-saudaraku. Dia tidak punya teman, dia diasingkan. Dia tinggal di luar perkemahan, saudara-saudaraku. Dia mengalami namanya loneliness. Dia mengalami namanya kesepian, problem sosial. Dia dibuang oleh keluarganya karena keluarganya merasa dia orang yang berdosa. Makanya dia nggak sembuh-sembuh selama 12 tahun lamanya. Dan kalau dia jalan, dia kepingin datang ke ulang tahun cucunya, misalnya ke ulang tahun sahabatnya, reuni teman sekolahnya, saudara. Dia harus teriak, najis, najis, najis. Supaya apa? Supaya semua orang itu lari meninggalkan dia. Sebab kalau dia tidak mengatakan demikian, saudara-saudaraku, dan menyebabkan orang lain menjadi najis, orang akan mengambil batu, kemudian melempari dia dengan batu sehingga dia mati. Jadi dia mengalami namanya problem sosial. Kalau dia mengalami problem sosial, dia pasti kena problem mental, saudara-saudaraku. Artinya apa? Malu. Artinya apa? Broken relationship, broken heart, sedih, menangis, saudara-saudaraku, frustrasi, stres, saudaraku. Ini problem yang dia alami, makanya namanya pun tidak disebutkan di dalam Alkitab. Karena tidak penting bagi orang-orang Israel. Orang-orang sudah melupakannya sama sekali. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, dia mendengar satu berita baik tentang Yesus Kristus. Dia menguatkan dirinya, dia membangkitkan dirinya, dia mengambil satu risiko untuk mendatangi Yesus. Itu sebabnya poin yang pertama yang saya mau sampaikan kepada jemaat Bethany HOB yang ada di Perth ini, apapun keadaanmu, jangan putus asa. Sekali lagi saya katakan, apapun keadaan dan situasimu, jangan menyerah, jangan putus asa. Bangkit dan beranikanlah dirimu untuk percaya dan beriman bahwa Tuhan Yesus mau dan Tuhan Yesus sanggup menolong saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, apapun keadaanmu, jangan putus asa.
Bangkit dan beranikan dirimu, beriman, percaya bahwa Tuhan Yesus mau dan sanggup menolongku. Katakan amin. Jadi saudara-saudaraku, iman kepada Tuhan Yesus itu adalah suatu action. Suatu tindakan saudaraku mengambil satu resiko untuk menyentuh Yesus. Untuk wanita ini saudaraku ada harga yang harus dia bayar. Apa itu segalanya yang harus dia bayar? Apa yang dia harus bayar? Dia bisa kehilangan nyawanya. Makanya Alkitab berkata dia datang dari belakang saudara. Dia menghiraukan yang namanya penolakan. Dia menghiraukan namanya kekecewaan. Iman itu menghiraukan air mata, kepahitan hidup, saudara. Iman itu membuang kesedihan. Iman itu membuang frustrasi, saudaraku. Malu, saudaraku. Tetapi buat dia sekarang semuanya itu tidak berarti lagi. Dia membangkitkan dirinya. Dia datang untuk menyentuh Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya Matius 11:28 berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, aku Tuhan akan memberikan rest, kelegaan kepadamu. Hari ini saya tidak tahu apa persoalan saudara datang ke gereja. Mungkin ada yang merasa, saudaraku, saya punya persoalan mental, Pak. Saya punya persoalan keuangan. Saya punya persoalan fisik. Saya punya persoalan sosial. Saya punya persoalan keluarga. Itu semua dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan ini. Gak tanggung-tanggung. 12 tahun lamanya. Tetapi dia datang kepada Tuhan sebab hanya Tuhan yang bisa memberikan kelegaan kepada saudara. Hari ini dengar suara firman Tuhan, saudara-saudaraku, bahwa kelegaan dari Tuhan, the rest dari Tuhan, damai dari Tuhan itu lebih besar dari penderitaanmu, lebih besar dari sakitmu. Rest daripada Tuhan lebih besar, lebih kuat daripada lukamu. Rest dari Tuhan lebih kuat daripada ketakutanmu. Dia sanggup lebih kuat mengalahkan setiap kekhawatiranmu. Saudara lihat seorang yang najis menyentuh Yesus, berubah menjadi tahil, berubah menjadi statusnya my daughter. Wow, sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Saya bisa berkhotbah banyak tentang hal ini, saudara-saudara. Dan yang luar biasa setelah dia menyentuh Yesus, apa yang terjadi, saudaraku? Dia mengalami namanya kesembuhan. Dia menjadi tahir, saudaraku, menjadi dipulihkan. Ya, saudara-saudara, luar biasa. Dia menjadi anak daripada Tuhan Yesus, my daughter, anakku perempuan. Dan kemudian yang luar biasa, Tuhan Yesus bisa ngomong begini, siapa yang menyentuh aku? Siapa yang menyentuh aku? Saudara-saudara, ada banyak orang menyentuh Yesus, tetapi hanya satu yang menyentuhnya berbeda. Saya mau katakan kepada saudara, ada banyak orang bisa datang ke gereja, tetapi hanya sedikit orang yang menyentuhnya dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan saya berdoa supaya jemaat ini termasuk yang sedikit itu yang menyentuh hati Tuhan, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Banyak yang memegang dia karena semua orang berdesak-desakan. Yesus adalah selebriti saat itu. Tetapi saudara tahu kenapa Tuhan Yesus mau disentuh dan dia mau cerita kepada semua orang? Karena secara hukum kalau dia dipegang sama perempuan itu dia menjadi apa? Najis kan. Dan kalau dia najis, saudaraku, berarti dia bisa memegang anak Yairus yang sudah mati. Amin. Karena dia dalam perjalanan menyentuh anak Yairus yang mati. Kalau anak itu sudah mati tidak boleh disentuh sama orang tahir. Hanya orang najis yang bisa menyentuhnya. Anyway, apapun keadaanmu, jangan putus asa. Poin yang kedua yang saya mau tekankan dan ini yang saya mau bahas agak panjang, saudara-saudara. Percaya teguh kepada janji firman Tuhan. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata percaya teguh kepada janji firman Tuhan. Ayo lebih kuat lagi katakan percaya teguh kepada janji firman Tuhan. Katakan amin. Sekarang kasih salam kepada teman saudara sebelah kanan sebelah kiri. Katakan engkau harus percaya teguh kepada janji firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Ada banyak orang yang menyentuh Yesus, tetapi hanya satu yang menyentuhnya dengan iman, percaya ketika dia menyentuh itu, dia menyentuh janji Tuhan, dan janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Nah,
Makanya saya kasih judul itu kanaf, saudaraku. Kanaf itu adalah sebetulnya terjemahnya adalah sayap. Semua berkata sayap. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, berapa banyak yang sudah pernah ke Israel? Angkat tangan saudara tinggi. Puji Tuhan, cukup banyak. Berapa banyak yang belum tapi saudara pernah ke sinagoga? Belum pernah ke sinagoga? Ibu pernah ke sinagoga. Kalau saudara pergi ke sinagoga, saudara akan melihat bagaimana mereka berdoa. Ya. Ketika mereka berdoa, mereka akan memakai pakaian ini, saudara-saudaraku, ya, yang namanya talit, saudara-saudara. Ya, ingat, saudara-saudaraku. Nah, talit ini adalah satu jubah yang harus mereka pakai ketika mereka berdoa. Banyak orang bertanya, Pak, kenapa kok harus seperti itu? Karena apa, saudaraku? Karena di dalam Alkitab, kalau saudara membaca Bilangan pasal yang ke-15, Tuhan memberikan perintah engkau harus bikin jubah, dan di jubahmu itu harus ada jumbai-jumbainya, tassel yang diikat, saudaraku. Ya. Jadi mereka mengikat 613 hukum Musa, supaya apa? Supaya Tuhan ngomong ketika engkau memakai pakaian itu, engkau ingat. Engkau taat. Sehingga engkau tidak lagi mengikuti hatimu dan matamu, memberontak kepada Tuhan, engkau taat kepada firman Tuhan. Jadi itu caranya mereka berdoa. Dan yang luar biasa, karena saya sering ke Israel. By the way, kalau saudara mau ke Israel Christmas dan Tahun Baru, saya sedang kekurangan peserta. Kalau mau join, let me know. Saudara-saudaraku, saya punya pakaiannya. Saudaraku, saya mau demonstrasikan kepada saudara. Cuma saya perlu salah satu volunteer. Siapa yang mau jadi volunteer saya? Laki-laki. Pak Ali gembalanya, jangan dong, sungkan saya. Siapa yang mau? Angkat tangan. Pak Philip, boleh? Tidak mau? Boleh? Ayo Pak Philip. Oke, puji Tuhan. Pak Philip berdiri di depan sini. Puji Tuhan. Ngadep ke jemaat. Ya, puji Tuhan. Ya, saya bawa topinya, ini namanya kipanya, puji Tuhan. Oh, haleluya ya. Nah, ini asli loh saudara-saudaraku ya. Jadi bukan karena apa? Karena semuanya tulisan Ibrani ya. Nah, ini adalah jubah yang tadi saya bilang itu, saudaraku ya, tadi. Ya, ya. Haleluya. Nah, saya akan pakaikan kepada Pak Philip ya. Nah, oke, haleluya. Nah, Pak bisa pegang ini. Ini yang saya bilang 600. Sorry. Thank you. Nah, ini dipegang di jempol begitu. Ya, kira-kira beginilah. Atau dipegang ini. Nah, ya, satunya pegang. Nah, haleluya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Tambah lagi satu saudara-saudaraku ya, supaya keren ya. Nah, haleluya, puji Tuhan. Ya. Oke, haleluya. Sip. Semua pada foto. Oh, nanti setelah ini saudara bisa foto dari Rabi dari Tel Aviv, saudara-saudara ya toh? Oh, puji Tuhan ya. Nah, atau kalau saudara mau coba foto lagi selesai ibadah ini, semua boleh coba ini ya, mumpung ada saudara-saudaraku. Ya, ini saya sampai pinjam. Nah, jadi saudara-saudaraku, saudara tahu kanaf. Kanaf itu adalah sayap. Jadi saudaraku, setiap kali hamba Tuhan ini memberkati, mengangkat tangan, saudaraku, ini kelihatan seperti sayap, ya toh? Nah, the Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace. Agak tinggi begitu, Pak. Nah, thank you. Nah, jadi ini yang dimaksud kanaf itu adalah sayapnya. Ya. Nah, makanya di dalam Mazmur, saudara-saudara, oke Pak, nanti capek begini terus. Nah, di dalam Mazmur ada begitu banyak kata kanaf. Ya, saudaraku, kalau mereka berdoa, contoh Mazmur 57 ayat yang kedua, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamu lah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Sayap ini, makanya saudara, ada sayap yang melindungi saudara, ada tudung yang melindungi saudara, yang menjaga saudara. Contoh lagi Mazmur 17 ayat 8, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikan aku di dalam
sayapmu, saudaraku. Mazmur 91 yang paling terkenal, saudaraku. Oh, kami yang duduk di bawah naungan Tuhan yang Maha Kuasa akan berkata, tempat perlindunganku adalah Allah yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dan kemudian ayat itu disambung saudaraku, dengan kepak sayapnya Ia akan menudungi engkau. Sayapnya tadi, dari sayapnya tadi. Nah, saudara-saudaraku, ya toh, kamu, jatuh. Oh, sorry. Kalau gitu harus dipegang lagi. Ya, dipegang dua-duanya. Ya. Nah, pegang dua-duanya, ujungnya ini dipegang, ujungnya ini dipegang. Nah, ya, saudara-saudara. Oke. Jadi dengan sayapnya, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, jadi saudaraku, arti kata kanaf itu adalah sayap. Arti kedua daripada kanaf itu, saudaraku, adalah ujung, corner, saudaraku. Jumbai. Sebentar, jangan diinjak. Oh, haleluya, puji Tuhan. Nah, ya ini loh, saudara-saudara. Ya, corner ini loh, saudara-saudaraku, corner ini. Ya, nah, jadi kalau di foto, saudaraku, saya punya fotonya kanaf, saudaraku, ya. The Promise Cap. Nah, itu. Wanita itu memegang puncak jubah ini, kanaf ini loh, saudara. Ya, oke. Nah, pertanyaannya adalah, jadi Tuhan Yesus dulu pakaiannya seperti ini karena Dia dipanggil Rabi. Setiap Rabi, saudara-saudaraku, pakaiannya akan seperti ini, ya. Jadi Bu Yuni, Rabi Philip. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, oke, sampai di sini saudara mengerti? Pertanyaannya adalah, kenapa perempuan ini bisa berkata kepada dirinya, asalku jamah kanaf, his kanaf, aku pasti akan sembuh. Kenapa dia ngomong begitu, saudara-saudara? Kepada dirinya berulang-ulang. Dia tahu resikonya, dia tahu masalahnya. Kalau dia mendekati dari belakang, Pak, ngadep sana. Perempuan itu enggak. Jadi, saudara-saudara, bagaimana, saudaraku, wanita ini bisa punya ide seperti itu? Sebetulnya ada di dalam Alkitab. Semua berkata Alkitab. Saudara tahu perjanjian lama itu ditutup dengan kitab apa namanya? Malaki. Kitab yang terakhir di dalam perjanjian lama, saudaraku, sampai ke Matius murid Tuhan Yesus itu ada jarak 400 tahun. Dunia kegelapan, masa kegelapan gereja. Tuhan tidak pernah berbicara. Tidak ada nabi, tidak ada mujizat, tidak ada rasul yang datang dalam 400 tahun itu. Tetapi kitab yang terakhir, nabi yang terakhir yang namanya Malaki, dia bernubuat Bapak Ibu dan saudara sekalian tentang kedatangan Mesias, saudara-saudara. Dan dia berkata, kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Oh, it will rise the sun of righteousness with healing in its wings. Dengan apa? Kesembuhan di dalam sayapnya. Jadi apa yang dilakukan perempuan ini, saudaraku? Dia mempercayai satu kitab yang ditulis 400 tahun sebelumnya. Orang-orang berkata, ngapain lu percaya sama Alkitab? Bukankah yang nulis kamu gak kenal? Buat apa kamu percaya? Malaki itu hidup di zaman nenek moyangmu. Itu 400 tahun yang lalu. Itu tidak akan terjadi. Tetapi perempuan ini berkata, no. Aku percaya there is healing in its wing. Ada kesembuhan di dalam sayapnya. Aku percaya yang ditulis dalam kitab perjanjian lama. Aku mengaminkannya. Aku melakukannya. Aku mempercayainya. Makanya dia mengucapkannya. Dia menghafalkannya. Dia merenungkannya. Dia memperkatakannya kepada dirinya. Dan dia memegang jubahnya. Kenapa? Dan dia sembuh. Saudara, itu poinnya, saudara-saudara. Makanya saya mengajar saudara hari ini, mungkin lebih banyak mengajar supaya saudara itu rajin baca firman. Memang Pak, bagaimana kita bisa percaya firman itu benar dan lain sebagainya. Saya tanya sama saudara. Ya, saudara tahu tokoh ini namanya Alexander the Great, saudara-saudaraku? Oh, kita semua tahu Alexander the Great.
Dia adalah Raja Macedonia, Epirus, founding father Albania. Dia jenderal yang paling hebat di dalam sejarah kemiliteran. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ada film tentang dia, ada museum tentang dia, dan lain sebagainya. Saya mau tanya sama saudara. Saudara kok percaya sih? Kalau tokoh ini real, tokoh ini ada. Tahu dari mana? Oh tahu Pak, dari mana? Saudara tahu bahwa cerita tentang raja ini, strateginya, moralnya, kepandaiannya, kemenangannya, itu yang nulis cuma satu orang, saudaraku, namanya Plutarch. Di dalam buku The Life of Alexander the Great. Buku ini ditulis 400 tahun setelah Alexander the Great mati. Come on. Tapi orang percaya bahwa itu ada, saudara-saudara. Kalau saudara bisa percaya Alexander the Great, berdasarkan satu orang saja yang ngomong 400 tahun sesudah kehidupan daripada Alexander the Great, kenapa engkau gak bisa percaya kuasa Yesus Kristus yang ajaib yang dituliskan di dalam Alkitab buat menguatkan saudara dan saya bahwa itu adalah firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, makanya BIBLE, saudaraku, basic instruction before leaving earth. Alkitab yang saudara terima dengan saya ini, saudara. Ini adalah firman Tuhan, gak ada buku yang seperti ini. Ditulis lebih dari 40 orang, saudara. Dalam jangka waktu 1500 tahun. Datang dari orang-orang yang berbeda. Ada yang nelayan, ada yang raja, ada yang gembala. Ada yang akademisi, ada yang pemungut cukai dan lain sebagainya. Menulis dalam 3 bahasa yang berbeda, Ibrani, Aramaik, dan Yunani. Di 3 benua yang berbeda, Asia, Afrika, dan Eropa. Dalam keadaan budaya berbeda, keadaan situasi berbeda, dalam keadaan perang, dalam keadaan damai, ada dalam keadaan macam-macam, saudaraku, cuma. Tapi semuanya itu cerita satu kisah. Tentang Yesus Kristus Tuhan. Berarti Alkitab ini adalah firman Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Ayo tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi perempuan ini mempercayai. Pak, lihat sana Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Iya toh. Jangan lihat sana. Jadi perempuan ini, saudara-saudara, orang berkata itu gak mungkin yang ditulis itu buku udah kuno. 400 tahun lamanya buku Malaki itu. Ngapain kamu baca? Ngapain kamu hafalkan? Saya mau katakan kepada saudara, perempuan ini aja menghafalkan Malaki. Saudara nggak baca Malaki, ya apa iya? Come on, saudara-saudara. Saudara ngerti maksud saya? Susah loh kalau saudara nggak baca Alkitab. Nanti kalau saudara masuk surga kan nggak enak, saudara-saudara. Ya toh? Siapa namamu? Oh, namaku Ali. Ya toh? Oh iya toh. Oh iya, kenalkan Rasul Petrus ngomong gitu. Kalau kita tahu lah Petrus, kita baca itu loh, kenalkan temanku Malaki. Ini Malaki akan tanya, kamu suka buku aku? Oh, buku ya. Nanti Sefanya datang, kenalkan. Aku Sefanya, gimana, memberkati enggak Sefanya? Sefanya siapa? Sefanya gitu ya toh. Terus Amos datang, aku Amos. Saudara akan susah di surga nanti, saudara-saudara. Saudara ngerti maksud saya? Jadi perempuan ini, saudaraku, mendekati, aku percaya akan firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi itu. Walaupun 400 tahun pasti akan terjadi. Ada kesembuhan di dalam sayapnya. Perempuan ini dalam keadaan sakit mempercayai. Aku juga percaya yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Pasal yang ke-55 ayat yang ke-10. Sama seperti hujan turun dari langit. Salju turun dari langit. Tidak akan bisa kembali ke langit. Karena hujan yang turun akan mengairi bumi, akan membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih untuk penabur di tanah, dan memberikan roti untuk orang makan. Sebab firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan melaksanakan seperti yang disuruhkan kepadanya, dan firman itu akan berhasil. Aku percaya tulisan Malaki, healing in his wing. Aku percaya Yesaya berkata kalau firman itu sudah keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Aku juga percaya apa yang ditulis oleh nenek moyangku Raja Daud di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-9. Kalau Tuhan berfirman maka itu akan terjadi. Kalau dia memberikan perintah maka semuanya itu akan terjadi. Sebab aku percaya sajak yang ditulis oleh Bileam bin Beor yang datang dari Petor, yang tinggal di tepi sungai Efrat, tutur
orang yang terbuka matanya, tutur orang yang mendengarkan firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah dengan mata yang tersingkap. Ditulis oleh Taurat Musa di dalam Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Tuhan itu bukan manusia yang dia bisa berdusta atau berbohong. Tuhan itu bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Perempuan yang sakit pendarahan ini percaya bahwa Tuhan gak akan bohong. There is healing in his wing. Oh haleluya. Maka sajak daripada Bileam itu diulangi oleh Nabi Samuel di dalam 1 Samuel 15 ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak bisa berdusta. Dia tidak tahu menyesal sebab dia bukan son of man that he should lie. Makanya dalam perjanjian baru sajak itu diulangi 2 kali. Dalam kitab Ibrani 6 ayat 18, Allah tidak mungkin berdusta. Dalam Titus pasal 1 ayat yang kedua, Allah yang Maha Kuasa tidak mungkin berdusta atau berbohong. Sebab Matius, Markus dan Lukas berkata, langit dan bumi boleh berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Sebab Ibrani 4:12 berkata firman Allah itu kuat, hidup, efektif, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, menusuk amat dalam. Haleluya. Makanya Paulus berkata kepada gerejanya di Korintus, semua janji Allah dalam Yesus adalah ya. Itu sebabnya saudara dan saya berkata amin untuk memuliakan Allah. Dan Roma 9 ayat yang ke-6 berkata firman Allah tidak mungkin gagal. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Dengan iman seperti itu dia menyentuh sayap ini. Berdasarkan janji Tuhan dia mendapatkan kesembuhan. Amin. Haleluya. Thank you Rabbi Philip. Sekarang kita hormat sama peserta. 1, 2, 3. Oh, terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you. Dibawa aja, dibawa. Nanti share. Nanti satu-satu bisa foto ya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara nggak perlu ke Israel, tapi saudara paling tidak saudara tahu. Haleluya, saudara belajar di sini. Jadi firman Allah itu saudara, di mana orang lain tidak mempercayainya. Dokter ngomong nggak mungkin. Para tabib ngomong nggak mungkin, uangnya sudah habis semuanya. Tapi hanya berdasarkan firman Tuhan, dia melihat kemenangan itu. Dia mendapatkan kesembuhan itu. Dan hari ini saya mau menguatkan saudara, percayalah akan janji firman Tuhan. Ya, saya mau kenalkan saudara kepada satu orang. Ya, ini orangnya, saudaraku, namanya Frederick W. Smith. Pak Hanan kenal, saya nggak kenal juga. Ini pura-pura kenal, saudara. Saudara tahu siapa orang ini, saudaraku? Dia adalah founder daripada perusahaan ini, saudara-saudara. Ya, tahu perusahaan ini? Perusahaan ini besar sekali di Amerika. Sekarang mungkin hampir 100 billion US dollar, saudaraku. Dia punya pesawat sendiri, punya airport sendiri, dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi saudara harus tahu, saudaraku, pada saat dia masih kuliah, masih umurnya masih 18 tahun sekian, di tahun 1965, dia sekolah di Yale University, saudara-saudaraku. Dia sekolah bisnis. Kayak saya dulu sekolah bisnis. Dan seperti mahasiswa sekolah bisnis, untuk kalau lulus kau harus bikin tesis, business plan. Dan dia bikin business plan bahwa aku mau bikin FedEx. FedEx itu singkatan daripada namanya. Ya, bahwa orang itu bisa kirim satu parcel, dalam satu malam besoknya bisa sampai. Saudara tahu bahwa profesor Yale University, dia cuma kasih nilai C sama dia supaya dia lulus. Kenapa saudara-saudaraku? Karena profesornya bilang, ide kamu ini bagus, tapi tidak mungkin. Karena tidak mungkin ya kamu student yang bagus, ya sudahlah, aku kasih C supaya kamu lulus.
Ya, karena kamu itu punya ide bagus, tapi percuma ide bagus kalau tidak mungkin. Jadi saudaraku, yang ngomong adalah Profesor Yale University. 7 tahun kemudian saudara, dia sengaja bikin perusahaan itu hanya untuk kasih tahu profesornya bahwa apa yang kamu ngomong itu salah. Akhirnya betul, profesornya yang salah, dia yang benar, jadilah FedEx. Sudah ngerti maksud saya? Karena di dalam dunia ini akan banyak profesor. Karena di dunia ini ada banyak orang pintar. Karena di dunia ini akan ada orang tua saudara yang berkata, enggak mungkin itu bisa. Kamu cuma punya C saja. Memang kamu enggak akan berhasil. Kamu dari dulu miskin. Kamu sudah sakit genetik, itu keturunan dari engkongmu. Kamu itu istrimu begini, anakmu ini begini, dan lain sebagainya. Hari ini saya mengajak saudara untuk tidak mendengarkan apa keputusan dunia ini, tetapi untuk mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Bersama dengan Tuhan engkau lakukan perkara yang besar. Percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayo mau tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita, bahwa di dalam Yesus Kristus engkau akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Orang dunia berkata engkau bukan siapa-siapa. No. Engkau adalah bangsa yang dipilih. Engkau adalah umat pilihan Tuhan. Engkau adalah rajani, engkau adalah imamat, engkau adalah bangsa yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Engkau kesayangan Tuhan, engkau adalah biji mata Tuhan, engkau adalah duta besar kerajaan sorga, engkau adalah surat pujian daripada Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang indah, sebab segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Haleluya. Amin. Waktu saya tinggal 4 menit, pemain musik boleh kembali. Jadi saudara-saudaraku, perempuan yang sakit pendarahan ini, dia nggak punya bukti, dia tidak punya tanda. Yang dia punya cuma punya firman. Dan berdasarkan firman yang usia 400 tahun itu, dia lebih percaya itu daripada semua tabib-tabib yang ada. Dan itu terjadi. Dan hari ini saya mau tutup dengan satu cerita buat saudara, supaya saudara sadar betapa besarnya Tuhan kita. Bulan yang kemarin saya baru kembali dari South Africa. Saya diundang Philadelphia Fire Center, saudara-saudara, di Giani, satu gereja yang besar yang membuat press convention. Saudara, luar biasa, nanti kapan-kapan cerita lah. Kami 3 hari di sana, kemudian kami kembali ke Johannesburg. Saya diundang satu gereja yang besar, punya properti besar, Grace Mission International, luar biasa. Setelah kami melayani, saudara-saudaraku, karena saya sudah tidak kembali ke South Africa 22 tahun, terakhir saya khotbah di South Africa, saya ajak istri saya, kami berangkat ber-7. Ya. Jadi bersama dengan Pastor Just, ada 3 ibu-ibu dari gereja, saudaraku ikut saya, sudah saya ajak, saudara-saudara. Ya. Kami nyetir sendiri dan pada saat libur, Seninnya libur, saya pikir sudah di South Africa, saya kepingin ke Zimbabwe. Karena apa saudara? Karena ke Zimbabwe itu, sebetulnya sudah dari dulu saya kepingin ke Zimbabwe. Mau lihat Victoria Falls. Ini fotonya Victoria Falls, saudara. Ya, Victoria Falls. Kenapa saya kepingin ke Victoria Falls, saudara? Karena saya pernah ke Amerika, saya lihat dari Kanada, lihat Niagara Falls. Dan orang berkata Niagara Falls itu adalah air terjun yang terbesar di dunia. Bukan. Terbesar ini, lebih besar ini, saudara-saudara. Kenapa saya berkata ini, saudara-saudaraku? Karena Niagara Falls itu 1,2 kilometer panjangnya. Ya. Ini 1,8 kilo panjangnya, saudara-saudara. Ya. Niagara Falls jatuhnya itu 51 meter. Ini 108 meter. Wow, saudara-saudara. Memang hari itu saudaraku di Zimbabwe, hati saya agak dak-dikduk karena istriku tiba-tiba sakit. Saudaraku bawa ke rumah sakit Zimbabwe, gak karu-karuan rumah sakitnya. Saudaraku, karena dia sakit saya harus dorong istri saya di kursi roda. Saudara, saya ngomong sama istriku, kamu nomor berapa ya? Gak apa-apa, dorong kursi roda. Saudara tahu dari poin 1 sampai poin 8, ya. Jadi saking besarnya itu saudaraku, terang, cuaca terang, saudara, angin itu bertiup. Saudara-saudara, ya toh?
Air itu diterbangkan saudaraku, dan kayak hujan rintik-rintik. Dari tempat yang jauh kami sudah merasakan hujan rintik-rintik saudara. Kadang hujan, kadang enggak, pada terang saudara. Dari poin 1, saudara yang menemukan ini adalah David Livingstone, seorang hamba Tuhan luar biasa yang seringkali saya berkhotbah tentang the 39 giant yang melindungi dia. Anyway, itu cerita lain lagi saudaraku di Zimbabwe. Tetapi saudara-saudaraku, kami jalan dari poin 1 sampai poin 8 itu sudah basah saudara. Tapi begitu di poin 9 sampai 16 di tepi itu yang bahaya itu, kami sudah hujan basah kuyup saudara. Kami nggak siap. Next time saya datang saya akan mempersiapkan diri. Tetapi saudara akan melihat kehebatan Tuhan yang luar biasa. Di tengah air, gelombang, angin, luar biasa. Ya, luar biasa saudara-saudara. Dan kemudian saya nyebrang ke Zambia, berusaha masuk, paspornya masih Indonesia, ditolak. Aduh Tuhan Yesus, sakit hati saya saudaraku. Ya, tapi paling enggak saya lihat sampai di titik itu. Karena di titik sana negaranya sudah beda, namanya Zambia saudara-saudara. Saking panjangnya. Tapi kenapa saya cerita ini kepada saudara? Saudara tahu waktu saya lihat ini, ayat Alkitab yang muncul dalam hati saya apa saudara? Kalau lihat air terjun sebesar ini. Saudara tahu peristiwa apa saudara? Dalam Alkitab 108 meter. Saudara ingat bagaimana bangsa Israel ada di dalam jalan yang buntu di Laut Merah saudara. Alkitab berkata saudaraku bahwa Tuhan mengirimkan angin semalam-malaman. Tuhan menguakkan air laut itu dengan perantaran angin timur yang sangat keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah laut itu. Alkitab berkata demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu seperti tembok bagi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sering kali baca ayat itu. Saudara yang sudah pernah ke Israel atau ke Mesir, saudara sudah pernah melihat yang namanya Laut Merah. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau hari ini kita ada di tahun 2026, kita tahu saudaraku bahwa bangsa Israel menyeberang di Laut Merah. Anggap itu teori bahwa Nueba atau the Gulf of Aqaba, Laut Merah di mana bangsa Israel menyeberang. Kita hari ini tahu laut itu kedalamannya saudara 90 meter sampai 275 meter dalamnya. Saudara-saudaraku. Dan saudara harus tahu bahwa average kedalaman daripada Laut Merah itu 490 meter. Sampai berapa? 2730 meter dalamnya. Saya nggak tahu poin di mana bangsa Israel menyeberang. Tetapi kalau saudara tahu air terjun itu, bangsa Israel lihat air terjun yang terbesar di dunia. Karena bukan dari atas turun ke bawah, tapi dari bawah ke atas saudara-saudaraku. 275 meter. Saya lihat 108 meter sudah. Tuhan, bayangkan bangsa Israel lihat kebesaran Tuhan. Bayangkan suara airnya, bayangkan anginnya, kekuatannya, seperti tembok seperti itu. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Untuk menyatakan bahwa Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita itu tidak pernah berbohong. Kalau Dia janji, Dia bisa menyembuhkan saudara, kesembuhan bisa terjadi. Kalau Dia janji memulihkan saudara, pemulihan bisa terjadi. Yang percaya kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayo tepuk tangan dan sorak-sorai untuk kebesaran Tuhan kita. Puji namanya, Dia Tuhan yang ajaib. Firman-Nya ya dan amin, pasti akan digenapi. Oh haleluya. Firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan menjamah hati saudara. Buka kedua tanganmu. Oh lama syana lama syana lama syana lama syana. Haleluya. Oh lama syana lama lama. Oh lama lama. Tetap
sampai belakang konsentrasi. Oh, kami percaya dengan iman. Oh, kami tetap percaya. Oh, rencanamu terindah. Semakin berubah, maka God made all things beautiful in His time. Takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang hidupkan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Ajar kami seperti perempuan yang sangat pendarahan. Asal aku jamah jubahnya. Because there is healing in His wings. Ada kesembuhan pada sayapnya, ada kesembuhan pada kanan. Salahku masih ada. Rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya, mengasyanamu, syanamu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Yesus. Syanalama syana, Guryama syanalamo, syanalama syanalamo. Inyalama syana, Ramoko syana, Ramoko syana, Guryama syanalamo syana, Yalamo Ramaka syanalamo syana. Haleluya, Rama syanalamo, Inyalamo syanalama, Ramaka syanalama, syanalama. Setiap mata ditutup dalam ruangan ini bukan satu kebetulan. Tuhan menaruh firman ini di dalam hati saya kuat sekali untuk memilih firman ini. Haleluya. Mungkin ada di antara saudara seperti perempuan yang sakit pendarahan. 12 tahun, persoalan fisik, persoalan sosial, persoalan mental, persoalan keuangan, dan berbagai macam persoalan lain. Hari ini Tuhan datang kepada saudara. Jangan takut, jangan menyerah, jangan putus asa. Bangkitkan dirimu, beranikan dirimu seperti perempuan ini. Menghiraukan kekecewaan, menghapuskan air mata, menghiraukan kesedihan, cemoohan orang. Percaya kepada Tuhan bahwa firman itu pasti digenapi. Firman itu ya dan amin, pasti digenapi. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Tuhan adalah Tuhan yang besar. Saya melihat Victoria Falls, betapa ajaibnya Tuhan itu, dahsyat. Itu masih tidak sebanding dengan apa yang ditulis di dalam firman. Bagaimana Musa, bagaimana Tuhan membuka jalan di saat tiada jalan. Keajaiban yang lebih hebat daripada Victoria Falls Tuhan bisa buat dalam hidup saudara. Buka kedua tangan saudara, berdoa, berseru, berdoa.
Masing-masing berdoa. Kurabakasyikita karabakasyikita karabakasyata kurabakasyata karabakasyata. Masing-masing berdoa. Kurabakasyata kami datang kepada Tuhan seperti perempuan yang sakit pendarahan. Tuhan tolong kami, Tuhan jamah kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan hiburkan kami, Tuhan urapi kami. Kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh mujizat-Mu. Kami hanya mengandalkan Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa kami. Yesus, tolong kami. Oh, Rabakasyata. Ketika kami mengangkat tangan kami seperti wanita itu berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Sebab di dalam jubahnya ada kesembuhan. There is healing in its wing. Oh, Rabakasyata, Karabakasyata. Bapak hamba berdoa untuk setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka tidak hanya menjadi pendengar tetapi pelaku firman Tuhan. Mereka cinta kepada firman Tuhan. Hamba berdoa buat Gembala Pak Peter, buat Gembala Pak Ali. Berkati Betani HOB di Perth, berkati Betani HOB di Mandura. Berkati setiap jemaat dan yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama sekali lagi. Walaupun gunung Itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kita katakan iman yang aku pegang. Yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang Padamu Tuhan yang setia. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur untuk negara kami, bangsa kami Indonesia yang memasuki tahun ke-81 untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Biarlah Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan, pertambahan tahun bagi Indonesia, ada hikmat Tuhan, ada kasih Tuhan berkelimpahan buat bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipimpin oleh para pemimpin yang takut akan Engkau, sehingga ada keadilan, sehingga ada kesejahteraan, ada damai sejahtera Tuhan yang selalu melingkupi Indonesia. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Kami berdoa untuk keamanan Indonesia. Biarlah Indonesia tempat bangsa, tempat keluarga kami, tempat kelahiran kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami pun berdoa juga Tuhan untuk Australia, tempat di mana Engkau sudah tempatkan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kami pun bersyukur untuk semua kesempatan, untuk semua pekerjaan, pelayanan, studi, keluarga, dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami terima di Australia ini. Biarlah Tuhan memberkati Australia, memberkati para pemimpinnya juga Tuhan, sehingga kehidupan Australia ada kehidupan di dalam kemuliaan Allah. Australia dan Indonesia dipenuhi dengan kasih Allah, dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati Indonesia, memberkati Australia di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Kami percaya ini terjadi, banyak mujizat boleh kami lihat. Dan saat ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita angkat tangan kita, perhadapkan hidup kita kepada Bapa di sorga. Kita sudah mendengar firman-Nya. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Dia Allah yang bisa kita percaya. Dan oleh sebab itu marilah kita mempersembahkan hidup kita di hadapan-Nya.
Biarlah kehidupan kita hanya melakukan kehendaknya. Kita taat akan perintah dan firman-Nya. Kita setia di dalam rencananya. Dan kami percaya, kita percaya bahwa karya Allah semakin agung, semakin mulia dalam kehidupan kita semua bersama dengan keluarga kita. Terpujilah Engkau Tuhan, kami ucapkan syukur. Berkati akan para pelayan-Mu yang sudah melayani-Mu Tuhan, termasuk hamba-Mu Pastor Hanan. Biarlah kami selalu melihat kemuliaan Allah lewat pelayanan kami, sehingga seluruh jemaat diberkati oleh-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati juga semua berkat jasmani yang ada sebelum kami makan dan minum. Kami percaya semuanya menjadi kekuatan dan kesehatan tubuh fisik kami. Berkati juga setiap tangan yang sudah memasaknya dan membawanya bagi kami Tuhan. Begitu juga kami yang menerima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami pun saat ini juga Tuhan berdoa bagi teman-teman kami yang tidak sempat hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau menyertai dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, dan dalam keadaan apapun Tuhan sedia menjaga dan melindungi mereka. Kembalikan kami Tuhan boleh berkumpul kembali di minggu yang akan datang bersama-sama. Kami boleh merayakan sukacita, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami juga Tuhan memohon, biar tangan Tuhan yang penuh kuasa sekali lagi ditumpangkan untuk kita semua, dan kembali kita sama-sama menerima kelimpahan kasih, kuasa dan berkat dari surgawi untuk kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Bapa, di dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus, di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang setia menyertai kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Yesus kali kedua, untuk membawa setiap pribadi kita bersama dengan keluarga kita kembali ke dalam kerajaan sorga yang kekal, untuk tinggal selama-lamanya bersama dengan Bapa yang mulia. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. God bless you.